Pengurus Komite MTSN 3 Indramayu, yang sekaligus menjadi Ketua Persatuan Indramayu Bersatu PIB Kabupaten Indramayu, Agno Winarso mengklarifikasi atas beredarnya pemberitaan oleh salah satu media dan video di YouTube. Klarifikasi ini dilaksanakan di Gedung MTSN 3 Indramayu, Selasa, 30 April 2024, terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh komite sekolah. Pada pertemuan tersebut, Agno, Wakil Ketua Komite Sekolah MTSN 3 Sliek, mengundang beberapa media, Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Wali Murid untuk mengklarifikasi dugaan penekanan dan paksaan untuk membayar uang sebesar Rp750.000. Agno memaparkan bahwa iuran Rp750.000 tersebut, bukan keputusan dari komite saja, melainkan dari hasil rapat atas kesepakatan wali murid. Komite sekolah tidak berani melakukan pungutan apapun tanpa melakukan rapat dengan wali murid. Di situ juga dijelaskan bahwa uang tersebut untuk foto calon peserta ujian, laminating ijazah, buku album kenangan, pendaftaran ke sekolah berlanjut, pengelolaan MDPM, penulisan ijazah, peningkatan mutu madrasah dan persiapan untuk acara perpisahan. Bagi yang tidak mampu dan bagi anak yatim piatu, silakan datang menemui komite sekolah atau menemui petugas yang standby di sekolah, dan komite siap memfasilitasi untuk membantu anak-anak yatim piatu dan kurang mampu, ujar Agno. Berkaitan dengan pelarangan ujian siswa bagi yang belum bayar iuran, menurut Agno tidaklah benar. Ini sesuai dengan ungkapan salah satu wali murid, Tarsidi. Menurut orang tua wali dari Adam Bahtiar ini, putranya tetap diperbolehkan mengikuti ujian sekalipun dia belum melunasi iuran yang telah ditetapkan. Sementara itu Kepala MTSN 3 Indramayu mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin mencampuri urusan komite madrasah. Itu hak dan wewenang komite. Kami nggak boleh ikut campur. Kami tidak boleh menyentuh sedikitpun, ujar Haji Sudiro. Menurut kepala sekolah pihaknya tetap memperbolehkan siswanya mengikuti ujian, kendati belum melunasi keuangan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Selasa kita bisa berkumpul bersama media, teman-teman media. Dari pihak madrasah juga kepala sekolah hadir, dan juga Waka Saspras juga hadir, ketua komite juga hadir, dan juga tim media dari Bareskrim News ya, hadir juga. Tujuan kami mengundang, kita meluruskan apa yang sudah beredar di publik, Pak, terkait dengan berita yang sudah beredar. Pada dasarnya bahwa komite itu menekan atau memaksa wali murid agar membayar uang sebesar Rp750.000. Nah, kalau nilai Rp750.000 itu sudah dibagi, ada beberapa poin, Pak. Tetapi bukan dipaksa dan bukan diputuskan oleh sebagian, Pak. Artinya bukan diputuskan oleh komite saja. Nah, adapun jatuhnya Rp750.000 itu berdasarkan keputusan dari wali murid, Pak. Karena ketika kita berbicaranya finance atau berbicaranya uang, kita itu, Pak, tidak berani sekonyol-konyol memutuskan. Keperuntukannya Bapak Kabiro juga sudah tahu. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena pihak sekolahan itu memberi atau minta petunjuk terkait dengan kekurangan anggaran, Pak. Karena dari bantuan operasional siswa itu tidak mencukupi terkait di luar kurikulum. Ya, Pak ya. Karena ada, kalau perpisahan kan ada sewa panggung dan juga ada snack dan sebagainya, Pak. Itu membutuhkan biaya besar. Nah, kalau pihak sekolah juga, Pak,
tidak mengadakan seperti itu, enggak apa-apa. Itu juga permohonan dari siswa. Karena siswa yang memohon, Pak, adakan acara perpisahan. Mungkin acara tersebut itu bukan di MTS Negeri Selig saja, Pak. Menyeluruh. Setiap ada perpisahan, ada Pak Widya. Nah, foto calon peserta ujian, Pak. Ya. Satu orang 40.000. Dan saya juga tidak memaksakan. Kalau toh ada siswa yang bisa foto sendiri, bikin sendiri, silakan Pak. Tetapi kalau siswa ingin serentak semuanya, maka dibentuklah panitia, Pak. Kami juga sebagai komite tidak berani sekonyol-konyol, artinya Pak langsung memberi keputusan. Dan keputusan ini, item ini Pak, kita musyawarahkan terhadap wali murid. Ya. Kedua Pak, terkait lamilating ijazah. Dari sekolahan itu tidak ada lamilating sekolahan, Pak. Apa lamilating ijazah. Kalau toh tidak dilamilating, tidak apa-apa, Pak. Karena ya mungkin Pak Kabiro juga punya anak sekolah, Pak. Ya, saya kira yang duduk di sini punya siswi atau punya siswa sekolah, nggak jauh beda, Pak. Itu dilamilating, Pak. Artinya Pak, kita juga mengamankan. Karena bocah 6 kan ketika 2 ijazah dikumpul bawa konora. Silakan saja. Kalau dilamilating juga silakan, kalau tidak juga silakan. Terakhir, kita membicarakan Pak, bagi yang tidak mampu, bagi anak yatim piatu, silakan Pak, nanti datang ke komite atau hubungi yang standby di sekolahan. Bagi yang tidak mampu atau yatim piatu, saya siap Pak, komite memfasilitasi. Anggarannya dari mana saja Pak. Yang penting kita bisa menutupi siswa yang tidak mampu. Kedua Pak. Ketiga ya. Buku album kenangan. Saya juga tidak memaksakan Pak. Buku kenangan mau dibikin silakan, tidak dibikin silakan. Tetapi wali murid membicarakan, Pak dibikin saja. Namanya juga kenang-kenangan. Itu juga bukan kemauan komite Pak. 5, pendaftaran ke sekolah berlanjut Pak. Adapun wali murid yang mau mengurus sendiri, silakan Pak. Tidak memaksakan. Tetapi kalau logikanya Pak Kabiro disambat pendaftaran bocah SMA alah, nggak mungkin Pak nggak pakai bensin. Ini logika saja pure. Artinya Pak kita juga butuh transferasi, iya kan? Nah kalau toh wali murid bisa mengurus administrasi dan sebagainya di fotokopi sendiri apa, silakan Pak. Artinya Pak bisa membantu kita Pak. Nah yang keenam, tempat dokumentasi ijazah. Kita dan komite itu tidak memaksakan Pak. Silakan mau dikasih juga silakan, tidak dikasih juga silakan. Nah, untuk poin yang kedua Pak, pengelolaan NDPL. Artinya Pak, pendidikan mutu dikenakan 240.000 Pak. Karena keadaan sekolah itu pagar Pak. Pagarnya mau ambruk. Nah, takut ada apa-apa kena siswa Pak.
Saya musyawarah sama orang tua, Pak, sama wali murid. Kalau toh mau membantu, kalau toh mau menyumbang, bahasa kerennya, menginfakkan atau zakat, silakan, Pak. Sekarang program lagi berjalan. Barangkali nanti teman-teman mau lihat fisiknya, silakan, Pak. Fisiknya udah berapa hari, Pak Waka? Sudah berjalan 12 hari. Karena kita juga ketika kita dikasih amanah oleh wali murid, nggak berani, Pak. Sepeser pun saya pegang uang, hasil bukan hasil pungutannya, hasil pembayaran, dan ada beberapa item yang harus dialokasikan. Saya alokasikan semua, Pak. Program komite ini, Pak, 0%. Nah, di poin kedua ada dua, Pak. Penulisan ijazah. Itu juga penulisan ijazah. Kalau wali murid atau siswanya bisa menulis, silakan, Pak. Jangan bayar. Karena berhubungan sekolah membayar anak-anak, Pak, atau membayar orang lain. Jadi otomatis kita juga harus dikasih rokok dan kasih kopi, Pak. Beli mungkin orang mau nulis artinya, Pak, kita menyuruh orang tidak dikasih apa-apa, nggak mungkin, Pak. Nah, tempat peningkatan mutu madrasah. Peningkatan mutu madrasah, alhamdulillah, Pak. Dari kekurangan RKB, ruang kelas belajar, alhamdulillah. Sampean sebagai media, jurnalis, angkatlah yang positif, Pak. Fakta kita bekerja itu ada, Pak, walaupun dari program APBN. Itu sudah ada 2 gedung, Pak. Sudah ada 2 gedung di sebelah timur selatan, Pak. Dan keadaan di MTS sekolah ini, Pak, anak-anak sampean ketika musim hujan kita juga belum memikirkan paritan, Pak. Ketika upacara keadaannya masih banjir. Jadi sekali lagi, Pak, bahwa ada beberapa item ini dimusyawarahkan sama wali murid, Pak. Dan tidak ada unsur paksaan, Pak. Ya. Saya mengundang, punten nih, mengundang wali murid, ya, yang belum, katakan, Pak, belum bisa menyelesaikan administrasi tersebut. Tapi kita itu tidak menghalang-halangi siswa tidak boleh ikut ujian, kata sampean. Nah, saya buktikan, Pak. Kebetulan saya undang wali muridnya ada Pak Carsidi, Pak. Pak Carsidi juga sebagai wali murid yang, betul nih, Pak, ya, yang belum bisa menyelesaikan. Tapi komite dan ketua komite itu memberi solusi. Dari pihak madrasah juga, Pak. Karena apa? Karena hubungannya bukan madrasah, Pak. Terkait ini tuh, komite sama wali murid. Ketika kita dikasih amanah sama wali murid, yang lainnya bagaimana, Pak? Contoh, ketika anaknya Pak Budi itu tidak membayar beredar, Pak. Yang lainnya bayar semua. Siapa yang kena moral? Ya kan? Pak Carsidi, jelaskan, Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai wali murid dari Desa Tugu, Kecamatan Sejeg. Nama saya Carsidi. Anak saya namanya Adam Baktiar. Nah, kalau untuk pembicaraan bahasa yang enggak dapat kartu ujian atau bed
nggak dapat ujian, itu salah. Karena saya sendiri sampai hari ini, detik ini, hari Selasa, anak saya belum bisa menyelesaikan administrasi. Karena apa? Saya belum ada untuk mengasih atau membiayai administrasi. Kalau ada wali murid bahasa atau ngomong begitu, silakan temuin saya. Karena saya bukti anak saya alhamdulillah bisa ikuti ujian sampai sekarang. Nah, itu aja saya rasa penjelasan dari saya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Carsidi sebagai wali murid, artinya Pak, kita meluruskan terkait dengan pembiayaan. Kemungkinan kita juga Pak sifatnya manusia menengah ke bawah Pak, yang namanya rezeki ada atau tidak. Nah, tetapi sampai sekarang kita itu Pak belum pernah menekankan harus dibayar. Dari 240 siswa yang tercatat itu belum full Pak, ya, belum full masuk semua Pak Soleh. Saya kaget Pak, karena tahunnya Bapak dari 240 sekian itu sudah full. Ya, ini tuh Pak yang masuk cuman 84% Pak ya. 84% Pak. Sisanya ya Allah alam Pak. Masa kita harus, silakan saja Pak. Dan sekali lagi Pak, bagi yang belum mengambil ijazah, silakan Pak ambil ijazahnya. Di sini banyak Pak, kita juga beban. Takut ada yang hilang, silakan. Sampai sekarang Pak, saya itu, tapi bendahara ya, yang kalau bendahara memang menerima Pak, bendahara menerima apa, kumpulan uang. Tapi kalau saya sama ketua, itu belum pernah lihat uangnya saja seperti apa. Tapi kalau di item ini, insya Allah ada semua Pak. Walaupun belum full 100%, insya Allah Pak ada. Karena ada sebagian zakat profesi yang dikeluarkan dari para guru Pak. Dikeluarkan untuk membiayai orang yang tidak mampu. Luar biasa Pak. Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Indramayu itu mengeluarkan zakat profesi, dialokasikan buat siswa yang tidak mampu. Cek Pak di lapangannya. Dan wali murid tersebut Pak, saya ngomong ke kepala sekolah, Pak, kumpulkan saja bagi yang belum bisa menyelesaikan. Jangan menghalang-halangi siswa yang mau ikut ujian. Udah difasilitasi Pak di sini. Tapi dia merasa ego. Ya, dari narasumber nih, merasa ego. Dan saya ketika ada berita tersebut, saya kaget Pak. Karena sebagai kontrol sosial, kita juga ya sebagai kontrol sosial Pak. Artinya Pak, walaupun kita dibentuk di komite, itu buat kontrol sosial madrasah Pak. Awas loh, komite jangan disalahgunakan arti Pak. Bahwa adanya komite itu buat monitoring madrasah. Bukan untuk penggalangan dan sebagainya. Seperti itu Pak. Kali ini saya mau minta penjelasan dari Pak Kepala Sekolah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kehadirannya di sini. Ya, kami ingin klarifikasi terkait dengan hal-hal ya yang sudah terjadi pada waktu kemarin. Diawali dari TU kita, apa itu namanya? TU yang
Yang laki-laki TU. Padil. Bukan. Yang Acong. Acong. Ansor. Dari Pak Acong itu membawa surat. Ya, katanya suruh memintakan nomor peserta ujian. Buat siapa Pak Acong? Buat anaknya Pak Umar Sudirman. Saya jawab, masalah nomor gampang Pak Acong, tetapi ini kan bukan anaknya Pak Acong. Ini anaknya Pak Umar Sudirman. Saya pengen ketemu, kata saya itu. Apakah sebatas itu barangkali saya terlalu menyuruh atau gimana? Saya pengen ketemu maksudnya tuh. Ini anak. Setelah itu pada waktu hari Kamis, setelah itu hari Sabtu datang, Pak Umar Sudirman itu sini sambil sandalnya ditaruh di sana, dia, Pak, kata saya tuh pakai aja sandalnya sini. Pak Umar menyampaikan hal-hal terkait dengan anaknya. Aduh, gimana ini? Kata saya. Kata Pak Umar, ini anak saya mau ikut ujian, tetapi kartu ujiannya katanya tidak diperbolehkan untuk diminta. Saya ini dalam posisi nggak punya duit, terus anak kita itu ada satu lagi yang sedang sakit, maka saya langsung ucapkan semoga cepat sembuh Pak. Tuh ngobrol lanjut Pak ya. Setelah itu saya berikan penjelasan lagi, Pak Umar, kata saya itu terkait dengan masalah nomor gampang, tutup dulu masalah komite ini, karena itu hak dan wewenang komite. Kami tidak boleh, siapapun, baik itu kepala madrasah, guru atau siapa saja, itu nggak boleh turut campur dengan kebijakan komite. Karena madrasah itu, kata saya itu, Pak Umar, dibagi menjadi dua belahan. Belahan pertama, kepala madrasah silakan mengurus masalah bos. Bos, berapapun juga itu harus dibagi secara cukup, sebanyak 12 bulan dan ada 1 bulan cadangan. Tidak boleh ikuti uang-uang yang lain. Terkait dengan komite di sini, pertama komite itu menangani masalah keuangan kelas 7 terkait pembelian baju seragam dan lain sebagainya. Kelas 8 sekiranya kelas 8 itu ada kegiatan study tour, dan kelas 9. Jadi kami tidak boleh menyentuh sedikit pun Pak Umar. Oke, kalau begitu stop dulu itu, tutup dulu masalah komite. Kita dengan Pak Umar permasalahannya apa? Kalau masalah anak, sok diambil kartunya. Saya punya uang 200.000, punten. Artinya saya tidak mengada-ngada dan lain sebagainya. Kasih 200.000, ambil aja dulu uangnya, ambil aja dulu nomornya. Tidak merespon apa yang saya katakan, akhirnya Pak Umar mohon izin. Udah Pak, sambil berkata, udah Pak, nanti Senin saya bayari. Tak lama sudah selesai. Pas hari Senin, saya ke bawah jam 8 itu sudah ada Pak Umar situ, duduk. Pak, aduh, kata saya itu, ayo ke atas. Udah nggak usah di sini aja. Saya tidak menanyakan mau bayar dan lain sebagainya tuh, tidak. Karena ini urusannya pribadi. Nah, akhirnya sampai jam 10 kalau nggak salah sih. Jam 8, jam 9, jam 10. Ada 2 jam.
duduk di bawah. Pak Umar pulang jam 10 tepat tuh. Jam 11 ya, Bapak itu datang ya Pak ya? Pak, Iya. ya, datang ke sini ya sambil klarifikasi seperti itu. Apa yang ada di YouTube sana. Klarifikasi, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya nggak jadi masalah. Kalau saya sebagai kepala madrasahnya, saya itu sudah 4 sekolahan Pak. Di MTS Negeri 6, Indramayu Krangkeng, di MTS Negeri 8, Jatibarang, di MTS Negeri 1, di MTS Negeri 1, Indramayu Karangampel, dan terakhir saya di sini. Apakah nama Subiro itu ada catatan untuk mengkorupsi anggaran sekolah? Silakan dicatat Pak. Dicatat. Saya berani sekarang itu. Saya di sini baru 3 bulan Pak. Saya terlalu hati-hati Pak dengan keuangan-keuangan seperti itu Pak. Oleh karena itu maka kalau klarifikasi terkait masalah keuangan ini terkait itu harus klarifikasi dengan apa? Komite. Makanya diulang pada waktu hari Rabunya tuh Pak ya. Itu silakan ditanyakan. Jadi kalau saya sebagai kepala madrasah kecenderungannya untuk korupsi, hari ini saya keluar. Hari ini saya keluar sudah. Buat apa? Untuk korupsi itu. Itu Pak, maksudnya tuh. Jadi apa yang saya sampaikan, punten ini barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Karena di sini status saya sebagai kepala madrasah hanya mengelola BOS, ya. Dan kalau komite silakan dengan hal-hal itu yang tadi saya sebutkan. Itu Pak. Cukup Pak. Cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Madrasah MTS Negeri 3 Indramayu yang sudah menjelaskan atau memaparkan penjelasan. Mungkin selanjutnya kita, karena kita menghadirkan sebagai ketua komite yang mengundang wali murid untuk membahas beberapa item yang dituangkan di dalam rencana anggaran biaya di luar dana operasional sekolah. Kami pun sejak jadi murid sampai wali murid ya begitu. Menerima undangan ini Pak. Ini undangan Pak, undangan resmi. Stempel komite juga ada, dan secara lisan mengintimidasi, sira kita Kak. Bukan, kita secara administratif Pak. Dan kedua, ada beberapa poin yang dikatakan atau dirapatkan di aula terbuka. Tempatnya di Madrasah Negeri 3 Indramayu, aulanya di depan musola. Ini sebetulnya ada. Ketika kita dialog. Terima kasih. Saya nggak banyak bercerita, cuman saya mengulas saja. Saya dari awal konfirmasi punten ke Bapak Kepala Sekolah menanyakan. Dan juga saya minta izin masalah terkait pungutan tersebut. Saya izin. Gimana Pak? Saya izin masalah terkait adanya pungutan begini-begini. Iya kan? Sebelumnya saya izin. Boleh tidak Pak dipublikasikan? Ya enggak. Saya publikasikan. Nah, cuman itu penjelasan saya. Nggak usah banyak cerita gitu gini, dan juga mungkin sekretaris juga tahu, anggarannya juga, rapatnya juga tahu, saya pun sama. Nah, cuma itu pada intinya. Dan waktu itu kalau punten nih Pak ya, kalau bapaknya waktu itu mengatakan
Udah Pak, nggak usah diberitakan lagi Pak. Nanti ditaruh dulu. Kita juga nggak beritakan Pak. Itu juga kan Iya, atas izin. Iya, iya, saya atas izin Pak sama Bapak kan gitu. Terlepas daripada itu ini, ya monggo karena saya punya, karena ada wali murid begitu. Nah itu Pak, cuman itu aja Pak. ya itu kan juga kan untuk bahan pemberitaan saya. Hmm. Hmm. Nah, kali kan kita kan belum ketemu sama komite. Nah sekarang kan ini udah dihadirkan. Hmm. Nah, untuk menjelaskan apa yang ibaratnya komite yang ditanyakan. Saya jadi kepala madrasah itu Pak, punten, saya akan melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditekan-tekan, tidak bisa didorong-dorong, yaitu tetap berbasis pada kemajuan madrasah. Terkait dengan masalah berita, karena Bapak itu yang meliput saya, terus saya menahan-nahan berita itu, ya maka kata saya itu, iya maka silakan. Barangkali ada kesalahan dan kekurangan saya itu kan bisa diinterogasi saya. Tetapi di awal itu ketika saya buka, maaf Pak, itu bisa dipelajari oleh Bapak itu. Ya, bisa dipelajari Bapak, dan ada sesuatu yang tidak dilaporkan. Apakah saya itu melarang anaknya Pak Umar untuk mengikuti ujian? Tidak, Pak. Itu hanya kewenangan komite terkait dengan ujian tersebut, dan bukan untuk melarang mengikuti ujian negara, ujian nasional, asesmen nasional, bukan Pak. Nah, makanya Pak Punten, kalau terkait masalah nomor, kata saya itu tutup dulu masalah komite. Karena saya nggak bisa Pak, itu urusan komite, saya memutuskan sendiri, nggak bisa Pak. Nah, oleh karena itu Pak Punten, kalau itu ayo diambil, saya hanya punya uang 200, maka ayo diambil. Apa salah saya Pak? Dalam hal ini sebagai kepala madrasah Pak, mangga Pak. Ya. Kalau saya kan cuma dasarnya hanya sebagai jurnalis itu menerima Ya. aduan daripada masyarakat. Betul. Bukan, maaf nih Pak ya, bukan saya ini, saya tidak tahu Bapak mau menyumbang 200 ke, 300 ke. Yang lain Pak, barangkali mau ngomong berenang Pak. Betul. Permasalahannya masalah duit Pak. Kalau masalah duit itu 1 rupiah saja itu bisa bermasalah Pak. Betul. Oleh karena saya orang beneran, silakan hubungi komite, silakan kalau mau dengan saya tidak akan menutup-tutup. Ya. Saya dari wali murid orang tua, kalau untuk bahasa makanan atau bahasa tuli itu mohon maaf tidak ada Pak. Saya juga anak saya kelas 9, kalau sekarang kelas 9, kalau kita dulu sekolah kelas 3. Alhamdulillah, walaupun saya belum bisa membiayai administrasi yang total 750, alhamdulillah anak saya bisa ujian. Itu anak saya, kalau yang lain saya nggak tahu. Ini bukti saya. Saya juga pada waktu itu nemu ini Pak Sugiro ya, izin ke Pak Sugiro, Pak Carsidi, masalah untuk administrasi itu wewenangnya komite. Saya juga diantar alhamdulillah ke Pak Sugiro ke ruangan komite, ketemu, terus saya ditanya, sementara saya belum bisa membayar administrasi, paling kalau ada rezeki atau ada duit pasti saya membereskan administrasi. Kalau untuk ada bahasa untuk penekanan
apa yang sebagai omongan yang nggak baik salah saya sendiri ini. Kalau saya perlu di